Beberapa hari kemudian, gimana? Sudah siap? Ferry menjemputku dan dia sudah siap saja di depan rumah. Padahal aku tak memintanya untuk menjemput. Mobilku pun sudah siap sejak tadi. Kok dijemput segala? Aku bisa bawa mobil sendiri. Nggak apa-apa, tanda terima kasih karena kamu juga sudah bantuin aku. Yuk masuk, pintanya, sembari membukakan pintu. Kepala ini mengangguk saja, lalu masuk ke dalam mobil Ferry yang berbeda dari sebelumnya. Bicaranya juga tak sejutek awal. Curiga. Ferry sudah duduk dan siap menancap gas menuju pengadilan negeri. Aku masih melamun. Bagaimana kalau mereka tak dapat hukuman yang setimpal? Rel, tiba-tiba Ferry mengagetkan. Kagetku. Dia merayapkan tangannya ke belakangku. Wajahnya juga dekat sekali, seperti seorang pasangan yang akan Aku kaget. Ferry, kah? Dan ternyata Ferry hanya mengenakanku sabuk pengaman saja. Nafas ini pun lega. Aku pikir dia ingin berbuat kurang ajar. Aku bisa sendiri, kilahku. Dari tadi aku minta kamu pakai seatbelt-nya, kamu diem saja. Dasar, kalau gak siap buat bercerai, jangan bercerai. Tuh, ambil tisu 1 box, bawa juga buat nanti di ruang sidang. Maaf, tadi aku melamun. Soalnya aku ragu kalau kamu bisa tuntut mereka dengan hukuman yang setimpal. Jawabku menoleh wajahnya yang segar bugar. Apa orang ini tak punya kesedihan? Wajahnya selalu saja sumringah. Roda 4 yang kami tumpangi mulai melaju. Aku udah kerja dengan maksimal, Rel. Dan kamu jangan khawatir. Tidak ada hukuman yang lebih adil selain hukuman kita nanti di akhirat. Di dunia yang fana ini, yang buat hukuman hanyalah manusia. Menurut aku, hukuman seumur hidup pun masih kurang bagi mereka kalau tak mau bertaubat. Mau dihukum mati pun sama. Yang penting kita hanya harus buat mereka jera. Urusan hukuman, di akhirat nanti juga mereka insya Allah mendapatkan hukuman yang setimpal. Serahkan saja padanya. Jangan dibikin pusing. Ferry menjelaskan panjang lebar. Kalau sudah menyangkut akhirat, insecure sekali. Gitu ya, Fer? Iya, mereka pasti dapat vonis sesuai hukuman yang berlaku di negara kita. Dan kamu gak usah khawatir ataupun sedih. Pasti, kamu sedih kayak gini karena akan kesepian ya. Hayo, ujung-ujungnya Ferry malah memulai candaan. Di awal aku memujinya, sekarang sifat menyebalkannya datang kembali. Ih, jangan gila deh. Aku sama sekali bukan takut kesepian. Di rumah juga banyak kan. Tidur aku juga nyenyak tanpa Mas Andri. Ku jawab ketus. Bagus. Ia manggut-manggut sinis. Setengah jam kemudian kami tiba di pengadilan. Entah mengapa tanpa permisi air mata ini malah meluncur. Rel, kamu kok nangis? Ferry bertanya. Karena aku belum juga turun dari mobil. Ku sapu air mata ini. Lalu netra ini refleks menatap Ferry. Fer, aku teringat sama kedua almarhum orang tuaku. Mereka pasti sedih melihatku begini. Banyak masalah. Wajah Ferry mengibah. Sudah, ini semua memang keputusan kamu yang terbaik. Mereka juga pasti mengerti. Untung saja sebelum mereka berbuat jauh, kamu sudah bisa tangkap mereka dengan sandiwara kamu. Aku yakin orang tua kamu di sisi lain bangga melihat keputusan kamu. Mendengar jawaban Ferry aku kaget. Hah? Sandiwara? Kamu tahu dari mana? Tanyaku karena sama sekali Ferry tak ku beritahu soal sandiwaraku di awal. Dia seperti kaget. Netra yang tadinya menatapku, kini ia tujukan ke kaca depan mobil. Ya, aku tahu dari almarhum Om Yudi. Ya sudah, kita masuk. Yuk, bilas dulu air matanya, pinta Ferry. Dan aku baru tahu kalau Om Yudi beritahu soal sandiwaraku dulu pada Ferry. Kami pun turun. Ku tatap sejenak gedung yang lumayan besar di mana tempatnya seseorang diadili di dunia. Baru kemarin aku melakukan sidang perceraian pertama. Dan di hari ini sidang putusan pengadilan Mas Ferry dan Maya dijatuhkan.
Tiba-tiba ada sebuah mobil pula yang lumayan tak asing. Tapi aku lupa mobil siapa yang datang. Selang beberapa detik, ternyata yang keluar dari mobil berwarna hitam itu adalah Arjuna. Dia tak datang sendiri dan pasti bersama pengacara dari pihaknya, karena Ferry hanya menjadi pengacara untukku. "Kalian udah baik kan?" tanya Ferry saat bola mata kami terpaku pada kedatangan Arjuna. "Udah, yuk masuk." Fer, ajakku pada Ferry. Ia mengikut masuk bersamaku karena sidang sebentar lagi akan dimulai. "Nggak nunggu Arjuna," kata Ferry. "Ngapain? Dia bisa jalan sendiri," ku jawab sambil menempati kursi yang telah disediakan. Ferry duduk di sampingku dan Arjuna pun tak menunggu lama, langsung masuk ke dalam ruang sidang. Dia duduk di dekatku bersama pengacaranya pula. Netra ini menyapu seluruh sudut ruang persidangan dan ternyata ada ibu pula. Mertuaku yang sebentar lagi hanya akan menjadi mantan mertua. Dia duduk sendiri dengan wajah memerah bekas isak tangis. Pasti ibu tak menyangka harus menyaksikan anaknya divonis hari ini. Andai aku tak punya hati nurani, mungkin ibu juga akan kubawa pada kasus ini, karena ibu pun tahu rencana jahat mereka. Tapi aku kasihan, dia sudah tua dan biarkan saja ibu menikmati masa-masa tuanya untuk menghirup udara segar. Dia juga menatapku dengan penuh kecewa, namun aku hanya mampu menundukkan kepala saja, karena tak mungkin bila harus bertegur sapa atau bicara dari kejauhan. Biar ibu juga mengerti apa yang dilakukannya itu sudahlah salah, dengan mendukung putra juga selingkuhan putranya. Andai saja ibu baik dan dia tak sekongkol, mungkin dia akan kuajak tinggal bersama, atau ku belikan tempat tinggal untuknya. Tapi maaf Bu, kalau Aurel tak tega, pasti kesempatan itu kalian manfaatkan. "Pak Roy," sapa Ferry pada pengacara Arjuna yang usianya mungkin tak beda jauh dengan almarhum Om Yudi. Lamunanku terpecahkan. "Mas Ferry," sapa pria yang bernama Pak Roy kembali pada Ferry. Mereka bersalaman. Aku pun mengikut saja bersalaman dengan Pak Roy, dengan Arjuna pula. Anehnya, bukannya Ferry dan Arjuna bersahabat, tapi sejak awal tak ada sesuatu hal yang membuktikan mereka bersahabat dekat. Bicara hanya seperlunya saja, tak lebih. Apa mereka sama-sama cuek dan dingin? Taulah. Salaman pun hanya sekedar salaman biasa, seperti formalitas. Kini aku duduk dihimpit oleh Ferry juga Arjuna, merasa kurang nyaman. Dan kenapa juga kursi kosong harus posisi seperti ini? Ibu melihatku dihimpit mereka, seperti ada sebuah tanda tanya dan kekesalan lagi di wajahnya. Tapi biarlah, kini aku harus fokus saja mendengar vonis hakim untuk Mas Andri dan Maya. Kulihat Arjuna dan pengacaranya komat kamit. Mungkin mereka berdiskusi untuk sidang putusan hukuman Mas Andri dan Maya. Sedangkan Ferry, dia juga sibuk mempelajari berkas-berkas pentingnya. Aku hanya mematung di antara mereka. Sesekali melihat ibu dari sudut mata yang terus merogoh tisu untuk lap air matanya. Bersambung.